1999 terjadi reformasi kan gitu ya. Yang terpilih itu Gus Dur. Yang paling berambisi saat itu jadi presiden bukan Gus Dur. Kekuatan sipil terbesar terkuat se-Indonesia pada saat bergabung. Andai kata semua orang itu sabar, siapa yang tidak mengenal track record keberanian Gus Dur? Tidak ada seorang pun yang bisa menyetir. Gus Dur itu turunan Jaka Tingkir. Jaka Tingkir nyambungna ka Brawijaya deui, membawa kemaslahatan bagi rakyat, bukan bagi para pemegang kekuasaan nih. Apa yang diamanahkan oleh rakyat Sancang terjadi. Kekayaan Sunda bakal muncul deui. Siapapun yang berani mengembalikan kesucian lemah cai Tatara Sunda Jawa Barat kurang dukung. Konsep asli tina penyebaran agama Islam mereka supaya rahmatan lil alamin, berbagi kebahagiaan secara real kan gitunya. Tadi kan tentang surat wasiat Rakyat Sancang ini 7 abad setelah beliau dan 7 abad berikutnya. Tadi kan kita sudah menyetir tentang 7 abad di tahun 1300, di mana di situ ada satu peristiwa besar di Nusantara, berdirinya Majapahit. Nah, after itu, pasca itu 700 tahun lagi, berarti sekitar tahun 1900-an atau tahun 2000. Nah, ini ada fenomena apa, Kang Jaki, terkait dengan surat wasiat Rakyat Sancang tadi? Ya, akhirnya saya juga jadi terus menelaah ya, berpikir gitu. 1999 terjadi reformasi kan gitu ya. Tadi disebutkan setelah Soekarno, kemudian Soeharto juga 32 tahun ya. Ya, 30. Ari Habibie mah pangganjelahnya dari tamat sementara. Panyelang ya. Ya, Panyelang. Kemudian itu juga diangkat deh ya. Pengganti. Nah, kita mulai. 99 itu terjadi reformasi di mana presiden saat itu kembali dipilih oleh MPR secara benar ya. Karena yang terpilih itu Gus Dur. Gus Dur itu bukan anak presiden, bukan alona presiden, bukan cucunya presiden. Nah, tapi ada yang menarik. Kenapa? Karena gini, kan kita tahu yang paling berambisi saat itu jadi presiden bukan Gus Dur. Sebetulnya ya, bukan beliau saat itu. Ini benar dah catatan sejarah. Betul. Dan yang digadang-gadang pun bukan beliau. Yang difavoritkan. Nah, udah. Iya. Bahkan partainya sendiri yang jadi pemenang itu PDIP saat itu. Iya. Cuman masalahnya tidak mencapai 50+1. Jadi tidak kuat kan gitu ya. Tapi it's okay. Kenapa ini sangat menarik? Di satu sisi tadi, yang menarik Gus Dur tidak pernah mengeluarkan sepeser pun untuk jadi presiden. Kan itu keren banget. Berarti jelema miskin sebenarnya mah bisa. Udah ada contohnya loh. Nah, ini penting bagi kita ya. Sangat penting. Karena kan sementara ini kayak ini macam teboga dana, teboga duit, nggak mungkin bla bla bla. Faktanya jadi kok. Nah, itu pertama. Kemudian yang kedua, Gus Dur itu didukung oleh Partai Kebangkitan Bangsa. Walaupun merangkap jadi Dewan Surona nya, ketua Dewan Surona. Ketua PKB nama Tauri Abdul Jalil. Cuma 50 kursian. Dari sekitar 500-an saat itu. Kan tidak ada apa-apanya berarti. Tapi takdir Allah menang. Bahkan 2 putaran kalau nggak salah. Putaran pertama mah kalah kalau nggak salah waktu itu ya. Tapi intinya menang aja. Kan ini sangat luar biasa. Dan komposisi saat itu menurut saya itu adalah komposisi paling ideal selama ini. Kenapa? Gus Dur itu saat itu sebagai jabatannya Ketua PBNU. Ya. Ketua Dewan Suro PKB. Itu jadi presiden. Wakilnya Megawati itu pemenang pemilu partai PDIP
yang dikenal sangat memiliki masa fanatik. Ya. Iya. Bayangkan. Ketua MPR-nya adalah Amin Rais. Ketua PP Muhammadiyah. Ormas terbesar kedua setelah NU. Ketua PAN. Ya. Partainya PAN. Partainya, ketuanya dia. Kemudian ketua DPR RI-nya Akbar Tanjung. Siapa Akbar Tanjung? Ketua Umum Partai Golkar. Partai Golkar senior ya beliau saat itu. Bayangkan kekuatan sipil terbesar terkuat se-Indonesia pada saat itu. Apakah bukan kondisi paling ideal saat itu? Mumpuni. Waktu itu kan yang jadi masalah kekuatan dari TNI, Polri, ABRI lah waktu itunya. Mau dibalik deui ke barakna kan gitu. Dan emang berhasil. Akhirnya benar-benar murni itu kekuasaan dipegang sipil murni itu, nggak ada militernya. It's okay, itu sebuah komposisi yang sangat ideal bagi bangsa Indonesia untuk sangat maju. Kembali lagi sejarah terus berulang. Ternyata ambisi politik dari para pemain ini kan bermasalah juga. Ya. Kalau saya sering berpikir gini, andai kata semua orang itu sabar, karena gini, hitung-hitungan saya nih, kalau Gus Dur sampai 5 tahun, otomatis para penjahat, para koruptor itu ditangkap semua loh. Siapa yang tidak mengenal track record keberanian Gus Dur, yang meragukannya? Kan tidak ada seorang pun yang bisa melawan, tidak ada seorang pun yang bisa menyetir, apalagi nyuruh-nyuruh. Iya nggak? Iya. Bayangkan muncul Gus Dur penjahat tewak, dia mah nggak akan bisa diintervensi siapapun. Oke. Akhirnya ya kita berbicara idealnya. Kalau 5 tahun saja Gus Dur jadi presiden, penjahat habis, APBN bakal murni dipakai. Iya nggak? Artinya reformasi ini bisa betul-betul lebih berjalan. Itu terjadi. Bisa terjadi ya. Karena kuncinya supaya reformasi benar-benar jalan di kita, hanya 2 institusi yang harus benar-benar kuat dan benar-benar amanah. Amanah, komitmen ya. Pertama Jaksa Agung, kedua Kapolri. Ya, kan ini tandemnya. Menaya penjahat kan kedua eta selesai. Tapi oke, walaupun Gus Dur hanya 21 bulan ya. Hampir 2 tahun ya. Ya, 21 bulan. Dari 1999 sampai 2001. Ternyata ada yang menarik. Gus Dur tidak pernah berhutang lagi ke luar negeri selama itu. Dan ada informasi baiknya. Udah jelas kalau PNS banyak mau dinaikkan 300% dah. Dalam 5 tahun mata 300% deh terpenuhi. Ini ada pasti bertahap. Dan yang menarik, ternyata kesejahteraan petani meningkat saat itu. Itu kan luar biasa. Karena masalah di Indonesia bakal banyak masalah apapun itu dari ketahanan pangan loh, mulainya di sektor pangan, petani nelayanan ya. Bayangkan saat itu makmur. Kita kembali ke Gus Dur. Siapa sebenarnya Gus Dur? Nah ini kaitannya sama Rakyat Sancang ya. Kan 1900-an. Oh ternyata ada peristiwa reformasi di mana Gus Dur terpilih jadi presiden. Di luar ekspektasi manusia ya. Di luar ekspektasi orang-orang secara umum. Pokoknya mah tidak mungkin. Berarti campur tangan Allah sangat besar. Betul. Bukan berarti hal yang lain tidak campur tangan Allah. Iya. Tapi di sini benar-bear terjadi. Kenapa? Kita dilihat dari sosok Gus Durnya. Ternyata Gus Dur itu turunan Jaka Tingkir. Jaka Tingkir nyambungna ka Brawijaya deui. Ayo. Brawijaya nyambung ke saha? Raden Wijaya ke bapaknya orang Sunda tadi. Ayah darah tuh. Urusan ayah darah Cina dan ini yang nggak masalah. Iya, tapi dia ada darah Sunda. Terus menyebarkan agama Islam. Benar tuh. Betul. Jadi membawa kemaslahatan bagi rakyatnya, bagi tanah air.
bukan bagi para pemegang kekuasaan nih. Ya. Beda lagi. Kita kan beda kepentingan anak. Benar nggak? Ya. Bagi pemegang kekuasaan, para penjahat mah dikasih Gus Dur kan ngarugikan. Daripada aing mere berbagi, guringkeun sekalian. Untuk rakyat secara umum butuh seperti itu. Butuh pemimpin yang seperti itu. Oke. Nah, ternyata jelas. Berarti kesimpulannya apa yang diamanahkan oleh Rakyat Sancang terjadi. Cuman saya kalau Majapahit mencapai puncaknya sukses besar jadi Majapahit emas di era Majapahit. Ya kan udah jadi penguasa Asia Tenggara terbesar waktu itu. Nah, cuman pas Gus Dur sangat disayangkan kan jatahnya 5 tahun ya. Terjadi satu penjatuhan ya. Nah, itu mah kesalahan bangsa Indonesia, bukan salah Allahnya. Dalam ya insya Allah berubah. Kalau saat itu ditakdirkan Gus Durnya tamat 5 tahun, barangkali Indonesia emas teh nggak perlu sampai 2045, 2024 bakal jadi Indonesia emas. Bahkan sebelumnya mungkin lebih cepat ya Kang Jaki ya? Pasti lebih cepat lah. Aku tergantung presiden ada orang. Oke, kembali lagi tadi. Berarti harapan kita cuma satu nih. PR-nya. Apa Kang Jaki? 5 tahun dikurangi 21 bulan atau 2 tahun gitu. 3 tahun. 3 tahun. Berarti kita punya 3 tahun lagi nih. Kan masalahnya saha? Maksud Kang Jaki 3 tahun meneruskan tadi yang jatahnya Pak Gus Dur belum tuntas. Oh, itu masih berlaku Kang Jaki? Ya bisa lah. Ditinjau dari sisi apa? Siklus di spiritual. Iya, tetap. Kan itu terjeda. Oke. Kan bukan disengaja umurnya cuma 2 tahun. Oke, jadi tidak berhenti sampai situ ya secara surat amanahnya Rakyat Sancang tetap gitu ya. Lah. Masih ada waktu 3 tahun jatahnya. Sisanya. Yang jadi masalah presiden mana yang bisa ngisi 3 tahun ini kan gitu. Ya. Ya kembali ke era kekinian ya. Oke. Kalau dilihat dari pasangan presiden yang sekarang ada yang nyambung-nyambung. Saya nggak tahu pasti. Tapi ya kalau diperkecil lagi, andai kata si presidennya tidak ada darah Sundanya. Tapi secara ideologis harus punya. Apa artinya? Dia harus mencintai lemah cai Tatar Sunda. Oke. Kembali ke tadi, Citarum aja lah gedung. Oh iya. Pada itu cikal bakalna raja-raja Nusantara. Kan saya bilang dari pertemuan sebelumnya. Dari Tarumanagara dulu ya. Kalau Citarum kembali, suci bersih kembali, itu artefak situs peninggalan bakal muncul. Ingat, tadi nawan cenah? Kekayaan Sunda bakal muncul deui. Bakal muncul deui. Tapi kan syaratnya tadi. Da keur nyumput teh nya. Nah, pertanyaannya tadi. Karena ternyata keturunan Raja Sunda itu bisa jadi capres cawapres ya. Masalah besar. Ada apa sebenarnya? Nah, mudah-mudahan lah acara kita ini ya walaupun sedikit ya orang membuka tabir barangkali tadi orang-orang Sunda teh kudu diajar jujur nggak masalah namun orang lemah bejakeun kan lemah betul sebagai bahan introspeksi iya karena hanya itu karena ternyata hampir-hampiran kemarin Sungai Citarum bakal bersih kembali hampir-hampiran. Iya. Udah keluar Perpres loh. Ada Citarum Harum itu bagus ya Kang Jaki kemarin. Udah keluar Perpres nomor 15 tahun 2018. Saya salut Kak Jokowi ya apapun ceritanya. Karena baru pertama kali ada presiden berani mengeluarkan Perpres untuk mensuci kembalikan lagi tatar air Sungai Citarum. Karena ternyata Sungai Citarum lamun kita hilangkan
itu 2/3 kekuatan nasional ambruk ekonominya. Bayangkan listrik ayah Jawa Bali, Jawa Madura Bali, apa yang terjadi? Kerugiannya ratusan triliun loh, betul tuh? Mati semua lah. Ya, ini hanya berbicara alam saja, bukan kekuatan. Nah, artinya apa? Kembali kan tadi, mudah-mudahan kita sedikit demi sedikit kita gali lah. Dan saya terus orang doa mudah-mudahan. Makanya saya menghimbau ke teman-teman, baik aktivis, budayawan, ya sesepuh, tokoh, siapapun lahnya, nonoman, omat ulah bringkan itu bringkan dia, itu jelas. Siapapun capres cawapres, nah tekan nama orang yang mau siapapun yang berani mengembalikan kesucian lemah cai Tatar Sunda Jawa Barat, kurang dukung. Dan kembali siapapun yang tidak berniat kenal didukung. Dan kita mah harus ya konsep asli tina penyebaran agama Islam mereka supaya rahmatan lil alamin. Mohon. Nyata. Ya. Nah, pokoknya berbagi kebahagiaan secara real kan gitunya. Benar nggak? Ya supaya lah mudah-mudahan lalang saya sedikit terurai. Makasih Kang Jaki. Bukalah. Siap. Nuhun pisan Kang Jaki ya waktosna tos kawagal ya tos wangi itu. Ya. Alhamdulillah. Ya rahayu Kang Jaki.